Shalom Bapak Ibu. Mari kita mau doa. Si Tuhan Yesus, ini Tuhan, kumpul Tuhan, keadaan yang sehat, datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan. Biarlah Tuhan, setiap hati kami yang rindu Tuhan, kami percaya kami Tuhan, Kau pelayan yang melayani, tapi kami juga Tuhan, akhirnya nanti Tuhan, Tuhan yang masih tibakan di tempat ini dengan kami mengucap nama Yesus. Haleluya. Tuhan, rindu memuji dan memuliakan jamaah. Haleluya. Tuhan, cobalah Tuhan, hatiku mata padamu, aku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan, padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi bagimu Tuhan, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sebab Kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Kau layak disembah. Kau ku agungkan. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Tuhanlah Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Hati yang betul-betul mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Coba hati kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Hati Kau Tuhan. Hati yang rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mari yang rindu untuk lebih lagi, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekali.
disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Namamu yang terbesar Tuhan, dan namamu lah yang termulia Tuhan. Saat ini kami yakin Tuhan, Kau telah menjamah setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kami yakin dan terlalu percaya Tuhan, Kau juga akan memberikan sukacita yang penuh Tuhan bagi kami semuanya di sini. Kami mau memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, sehat. Karena Tuhan sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita, amin. Amin. Kita ada saat hari ini hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pernah berakhir seumur hidupku. Dan sukacitaku naik, memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah selalu baru setiap pagi, tak pernah berakhir. Dengan sukacita. Dengan sorak naikkan Sang Raja, nyanyi baginya Sang. Dengan sukacitaku, dengan sorak-sorai, naikkan pujian Sang Raja, Sang Sekali lagi Raja, nyanyi bagi dia. nyanyi bagi selamanya.
Haleluya. Dan ajaib semua terbakar. Katakan kau terbesar dan mulia, semua memuji-Mu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Semua ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku nyanyi. Rohmu ada dalamku, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dan mulia, ajaib semua terbakar-Mu. Kau terbesar, mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari sekarang jemaat saja yang bernyanyi. Katakan kau terbesar. Sebab Kau yang terbesar Tuhan. Biarlah semua. Mari bersama-sama dengan lebih semangat lagi, amin. Dan mulia, ajaib semua perbuatan. Besar dan mulia, memuji semua memuji-Mu. Sebelum duduk, mari katakan Tuhan Yesus baik pada kanan kiri kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Terus selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas saya persilakan.
baik itu kasih Bapa, Kau juga memberikan kami kesempatan untuk Tuhan. Saat ini mengumpulkan persembahan Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus memberikan persembahan kami dengan tulus hati Tuhan. Ajari kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sudah memberikan korban persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa rasakan dan nikmati kasih. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku selamanya. Betapa baiknya Tuhan itu. Jaga Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Kasih setia Tuhan. Selamanya. Selamanya. Hati kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkata kau besar
ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di hatiku berserah. Kau ku nantikan, kau yang kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Rabasangka rabatakara labarabarabat, Uria bayara labasangka yara labarab. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Saya persilahkan Ibu Magda Di tengah untuk memanjatkan doa. badai hidup, ku tak menyerah. Ibu Magda Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada kesempatan yang indah ini Engkau izinkan kami untuk boleh mengucap syukur atas segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, ampunilah Tuhan jika hari-hari kami tidak mengucapkan syukur kepadamu. Kami banyak mengeluh ya Tuhan, banyak mengomel atas semua anugerah-Mu. Kami tidak mensyukurinya. Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur apapun yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini di hadirat-Mu boleh menaikkan puji-pujian, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan masuk ke dalam hati kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pimpin setiap langkah, setiap apa yang kami kerjakan hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh memberkati kami sampai dengan hari ini Tuhan.
Biarlah ya Tuhan kami boleh mengerti semua ini ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan juga atas pengurapan-Mu kepada kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu. Berkati beliau ya Tuhan, hari demi hari berkati keluarganya dengan kesehatan yang prima, sehingga boleh melayani Engkau hari demi hari dengan lebih sempurna. Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu yang tersisa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Kebaktian pada siang hari ini dari pertengahan hingga akhirnya, karena kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Salam, saudara. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan tentang meraih mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Saudara mau berlomba meraih mahkota kebenaran? Ya, dalam Alkitab ada 3 hal untuk bisa kita mencapai meraih mahkota kebenaran. Kita baca dulu lebih dulu dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Timotius pasal yang ke-4. Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Timotius pasal 4. Yang saya maksud 2 Timotius ya. Sudah ketemu? Kita bangkit berdiri. Ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Terus, sekarang telah tersedia bagi akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, padaku, melainkan juga bersama orang-orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Silakan. Mencapai mahkota kebenaran, maka ada 3 hal yang harus kita lewati. Yang pertama dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau tidak mau kita masuk dalam pertandingan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan untuk memperoleh bertanding ini tentunya untuk memperoleh hadiah. Dan hadiah itu hadiah sorgawi. Ya, bukan hadiah jasmani. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-25, 1 Korintus pasal 9 ayat 25 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota, tiap-tiap orang, 1 Korintus 9 ayat 25, 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudara,
Kalau yang lain bertanding, terutama ini Mandalika ini, saudara ya, orang sedang mata dunia tertuju ke sana. Ya, ini luar biasa karya dari Pak Presiden Jokowi, ya, membangun dan sudah selesai sekarang lagi bertanding ya sekarang ya, Mandalika. Jadi banyak orang pergi ke sana untuk melihat pertandingan balap sepeda motor. Ya. Puji Tuhan, saudara, untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi sekarang kita datang di sini untuk juga masuk dalam pertandingan untuk mencapai mahkota yang abadi. Amin, saudara. Bukan mahkota yang fana, tapi mencapai mahkota abadi. Ya, puji Tuhan. Kalau masing-masing orang ya yang jadi ratu, entah ratu Indonesia, ya pakai mahkota, tapi setiap kali dioper lagi. Ya. Tetapi mahkota yang Tuhan akan berikan puji Tuhan. Untuk ini mestinya setiap kita harus ya. Kalau yang lain mahkotanya fana. Paling tidak 2-3 periode menang terus. Seperti Lim Swee King pernah bertanding bulu tangkis 7 kali menang. Ya. Tapi akhirnya juga diganti. Saudara ya. Tapi mahkota yang Tuhan sediakan ada dikatakan untuk memperoleh mahkota yang abadi untuk selama-lamanya. Saudara, dan ini menentukan kalau saudara kalah bisa kalah untuk selamanya, tapi kalau saudara menang untuk selamanya, mencapai mahkota. Puji Tuhan. Sehingga dikatakan tetapi aku berlari-lari untuk mencapai panggilan sorgawi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita berlari-lari. Filipi pasal 3 ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berlari-lari, ya, tidak boleh ketinggalan sama si iblis. Ya, tentunya lawan kita bukan sesama. Jadi kita tidak bertanding saling menjegal satu dengan yang lain. Ya, tetapi kita bertanding dengan pertandingan yang baik, yang sesuai dengan aturan main dari pertandingan yang Tuhan tentukan. Ya, sudah, enggak usah kita jadi orang Kristen jegal sana, jegal sini, ya, supaya kita jadi pemenang, enggak, sudah ya. Bukan, tapi kita sedang bertanding melawan iblis. Ya, sudah. Kita berlari, kata firman Tuhan di sini. Kita berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah panggilan sorgawi di dalam Allah, yaitu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita untuk mencapai panggilan sorgawi. Dan apa saja yang kita lakukan? Ya, katakan tidak meninju sembarangan, tidak berlari dengan sembarangan, tapi menurut aturan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, Filipi mengatakan, hei saudara-saudaraku, Filipi 2 ayat 12,
Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ini maksudnya kita mencapai hadiah sorgawi, mencapai mahkota sorgawi, memang yang utama adalah keselamatan. Dikatakan firman Tuhan, keselamatanmu bukan oleh karena kepandaianmu, bukan oleh karena kesalehanmu, tapi keselamatanmu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini yang harus kita perjuangkan terus. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Jadi banyak orang untuk mencapai keselamatan, panggilan sorgawi, mahkota yang kekal, hidup yang kekal, saudara, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Saudara, saya pernah berbincang-bincang kepada anak Tuhan, dia meyakini bahwa semua beragama itu asal berbuat baik, mereka selamat. Saudara, ingat, hanya orang yang menerima anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus itulah yang akan memperoleh keselamatan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Dengan jelas ayat ini mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Kepada siapa? Iman kepada Yesus, iman kepada firman-Nya. Saudara, bukan hasil usahamu, bukan hasil kesalehanmu, bukan hasil perbuatan baikmu, usaha kita, tapi pemberian Allah, anugerah Tuhan. Jadi saudara, kalau siapapun yang menerima Yesus Kristus, itu sebenarnya sudah menerima anugerah Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku, dengan Yesus Kristus. Saudara harus pegang teguh itu, keselamatan. Harus diperjuangkan terus. Memang itu anugerah, tapi setelah kita dapat anugerah, kita perjuangkan. Supaya apa? Anugerah yang kita pegang itu sampai pada finishnya, sampai kepada garis akhir. Tadi kita sudah baca, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, keselamatanmu. Jadi keselamatan kita harus kita perjuangkan, kita upayakan. Walaupun keselamatan tadi dikatakan anugerah Tuhan, tapi keselamatan yang sudah kita terima harus tetap dikerjakan, diperjuangkan. Banyak orang Kristen pikirnya sudah selamat lantas seenaknya hidupnya. Tapi Alkitab mengatakan di sini, hei saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Harus taat firman Tuhan. Sekalipun itu anugerah Tuhan, tapi waktu-waktu selanjutnya setelah kita terima keselamatan, kita harus ada ketaatan dan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita tidak seperti orang yang terima Tuhan Yesus seperti yang di samping Yesus, yang waktu Yesus disalibkan itu. Yang di samping kanan kiri Tuhan Yesus itu, yang satu menolak,
keselamatan dari Tuhan, tentu itu sudah ditentukan binasa. Tapi yang satu, dia terima ingatlah saya, ingatlah aku. Yang satu, dia berkata, ya. Semua orang bilang begitu, mengolok-olok salib Yesus, mencaci salib Yesus, menghina salib Yesus. Tetapi orang yang di sebelah Tuhan Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau sampai di sana, ingatlah saya. Dan dia memang percaya kepada Yesus. Kalau kita ini memang layak disalibkan, layak dihukum, tapi Yesus ini yang disalibkan, dia tidak bersalah. Jadi dia mengakui Yesus itu tidak bersalah. Dia disalibkan karena mengasihi kita. Amin, saudara. Sudah di tempat ini saya percaya sudah dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dikasihi. Semua dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dia rela mati di atas kayu salib. Sudah, saya bersyukur saya bisa mengenal kasih Kristus. Saya diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, tidak seperti tadi yang saya katakan di sebelah Yesus. Setelah dia terima keselamatan itu, hari ini juga engkau bersama-sama aku di sorga. Tapi setelah itu dia mati. Tidak ada kesempatan untuk hidup dan berbuat baik. Tidak ada kesempatan untuk hidup dan melakukan firman Tuhan. Karena dia sudah dipanggil Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah terima Yesus, tapi diberi kesempatan sampai hari ini. Untuk apa hidup ini? Yaitu untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi di sini tidak salah kalau Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan taat kepada firman Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan belajar taat firman-Nya. Jangan mengaminu. Taat saja pada firman Tuhan. Dan kita terus sedang berjuang sampai kepada finishnya. Ya, seperti yang dikatakan Paulus tadi. Aku telah bertanding dengan pertandingan yang baik sampai akhir. Sampai akhir. Dan aku telah mencapai garis akhir. Kita akan dan aku telah memelihara iman. Ini yang perlu kita tekuni, kita perjuangkan. Iman yang sudah kita terima dipelihara terus sampai pada akhir. Amin, saudara. Kalau tidak sampai akhir ya tidak bisa berjuang dan seperempat jalan atau sudah 3/4 atau sudah hampir sudah tinggal langkahnya. Tapi kalau kita jatuh dan tidak melanjutkan, berarti tidak sampai finish. Kita ini bertanding harus tinggal sedikit saja. Ya, mari kita terus berjuang. Apalagi di detik-detik terakhir. Biasanya ya minggu yang lalu saya tidak hadir karena memang ada teman sepelayanan saya. Ya, waktu itu sudah lamanya. Dan saya selalu memberikan arahan
kepada beliau ini. Ya. Sudah, pada detik-detik terakhir justru anaknya bilang, "Om, ya seperti anak saya, ya dia dokter dua-duanya, spesialis, Om tolong Om, Mami sudah berada di terminal." Berarti sudah di lokasi terminal. Ya itu istilah dokter, ya terminal, sudah hampir sampai. Tapi tolong Om segera datang, support dia supaya tetap beriman kepada Tuhan, tetap memelihara imannya. Saya segera cepat berangkat, ya walaupun di sini sendiri banjir waktu itu, ya di Pastori banjir, Suraya, sampai semua masuk ke kamar-kamar. Ya, saya bilang sama istri dan anak saya, ya, udah lanjutkan saja, saya tak segera pergi. Karena ini ada jiwa sedang berjuang, sudah sampai di terminal. Jangan sampai dia nyangkal sama Tuhan. Atau jangan sampai dia melepaskan diri dari imannya. Saudara, tapi Tuhan izinkan saya tidak ketemu, saudara. Karena begitu saya cepat berangkat, saya harus di-swab dulu. Mau masuk rumah sakit, ketemu pasien itu harus di-swab. Nanti ketemu dokter-dokter dan suster perawat, ya. Jadi saya di-swab lama sekali, saudara. Swabnya tidak lama, cepat. Tapi hasilnya setengah jam. Waduh, saya sudah kebingungan. Begitu saya masuk, ya ternyata sudah berangkat. Ya, sudah. Mereka menangis, tapi saya bilang dia sudah menang. Tidak usah susah, dia sudah mencapai. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Puji Tuhan, ya. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang lebih mendahului kita, dia sudah senang. Amin. Ya. Yang terakhir nih saudara Rudi, ya kalau dia tetap percaya Tuhan Yesus sampai akhir, pasti dia senang di sana. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Untuk mencapai garis akhir ini harus berjuang, saudara. Harus berjuang. Dikatakan Paulus dalam Kisah Rasul 20 sampai 24 mengatakan bagaimana? Kisah Rasul 20 ayat 24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, sampai finish. Jadi dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak menghiraukan yang lain, asal kita dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sudahkah saudara berkata seperti Paulus ini? Aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku. Ya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Seringkali kita ini, ya, jangankan tidak menghiraukan nyawa, ya, kita selalu hiraukan setiap kita ibadah pada Tuhan, banyak hal yang kita urusi. Ya, mau ibadah, enggak taunya ada tamu datang, kita kalah. Tapi Paulus dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Jadi begitu berjuang mati-matian untuk mencapai garis akhir. Amin, saudara? Saudara berjuang enggak? Atau mungkin leha-leha, enak-enakan. Ya, untuk memperjuangkan keselamatan itu kita enak-enakan. Tapi Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun,
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya, ini perjuangan. Jadi kita harus berjuang terus. Jangan sampai tidak berjuang. Ya, untuk mencapai garis akhir. Dan memang betul, bukan langkah yang pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Amin, saudara. Kekristenan saudara bukan langkah pertama. Makanya ada yang dikatakan firman Allah, engkau ya begitu dimulai dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Galati 3 ayat 3. Ya, Galati 3 ayat 3. Dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Mau apa banyak orang Kristen begitu bodoh? Sudah mencapai garis akhir yang tadi dikatakan sudah 99%, tinggal sedikit. Tapi pada waktu yang sedikit daging, tidak menggebu-gebu, tidak bersemangat. Tadinya engkau dimulai dengan kasih yang mula-mula, begitu semangat dalam Tuhan, tapi pada akhir kehidupan kita, akhir perjalanan kita, akhir perlombaan kita, ternyata kita menyerah, kita kalah. Dan mahkota yang sebenarnya sudah tersedia bagi kita, keselamatan yang sudah tersedia bagi kita, bisa dialihkan kepada orang lain. Mari saudara, kita harus sadar ini. Jangan sampai kita begitu bodoh. Kamu telah mulai dengan roh, tetapi kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Ada banyak orang Kristen yang tadinya semangat di dalam melayani, semangat di dalam ibadah kepada Tuhan, semangat di dalam pengorbanannya kepada Tuhan. Tapi pada akhir-akhir hidupnya, pada di pertandingan akhir, ternyata mengakhiri di dalam daging. Seperti Raja Saul, dia raja yang tadinya dipilih oleh Tuhan, diselamatkan, mendapat karunia Tuhan. Dia menjadi raja pertama di Israel. Tapi sayang, diakhiri, dia begitu bodoh, akhirnya dia menyembah kepada kuburan, kepada Allah lain, kepada, walaupun itu masih menyangkut kayak rohani, karena dia memanggil arwahnya Eli. Saudara, seperti murid Yesus, Yudas, dimulai di awal-awal dia begitu mengikut Yesus, di mana saja Yesus ada, Yudas selalu ada. Tapi pada akhir hidupnya, ternyata dia telah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah bukan langkah yang pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Itu yang menentukan dalam hidup kita. Paulus satu contoh, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, dan sekarang waktunya aku menerima mahkota. Puji Tuhan, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang menanti-nantikan kedatangannya. Mari saudara, tujuan akhir kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau itu sampai, tapi kalau itu sampai, kita perjalanan hidup saya ini mungkin sudah tidak tahu kurang berapa waktu lah. Saya mulai pertama saya menjadi kehidupan muda, remaja, saya percaya Tuhan Yesus. Dan saya tinggalkan semua, saya melayani Dia. Jangan sampai di akhir hayat saya, ternyata ya diakhiri dengan daging. Mari jemaat Tuhan semua,
Mari kita berjuang. Amin, saudara. Mau berjuang, saudara? Tinggal berapa lama kita hidup? Sekarang mungkin sudah beribadah di tempat ini. Ya. Ada banyak hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, nggak taunya terus dut. Hari-hari ini ada teman saya, nggak tahu dia berjuang di Papua, pulang-pulang kena COVID, mati. Saudara, apakah dia mengakhiri dengan akhir yang baik? Kalau dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya yakin seperti Paulus. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Saudara, dan ini juga diperuntukkan untuk kita semua. Mari kita masing-masing punya pelayanan, pekerjaan, sekecil apa pun pekerjaan pelayanan kita, mari kita kerjakan terus sampai akhir. Amin, saudara. Mau, saudara, kita kerjakan terus sampai akhir? Kita perjuangkan terus keselamatan kita sampai akhir? Jangan sampai kita abaikan atau kita permainkan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Yang ketiga, aku telah memelihara iman. Sampai akhir bukan untuk apa-apa, tapi terus dipelihara imannya. Ya, sejak sudah terima Tuhan Yesus, mari kita pelihara iman itu. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Mari kita pelihara terus. Untuk memelihara iman kita, kita juga terus harus mendengar firman Tuhan. Kita harus terus baca firman Tuhan. Kita harus terus berdoa pada Tuhan. Kita harus terus ibadah kepada Tuhan. Jangan sampai ya. Makanya orang yang mau meninggal itu kenapa? Ya harus dibisiki. Tetap ikut Tuhan Yesus apapun. Sebab iblis sedang bekerja keras meroyok kita. Iblis yang tidak mau kita selamat. Iblis yang tidak mau kita tidak melayani. Iblis yang tidak mau kita berkorban. Dia senang mengumpulkan banyak orang. Sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah keluar dari pehukuman. Dan terus harus dipelihara imannya sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang perlu kita perjuangkan terus, yaitu mencapai garis akhir, memelihara iman, ya, tetap berjuang untuk mencapai garis akhir. Seperti Paulus tadi sudah saya katakan, jangan diakhiri kayak Yudas, jangan diakhiri kayak Saul, Raja Saul. Itu perjanjian lama, perjanjian baru itu Yudas. Perjanjian lama itu Raja Saul yang sudah mestinya dia dapat anugerah Tuhan, dijadikan raja yang pertama. Tapi sayang, di akhir hidupnya dia tidak taat. Di akhir hidupnya dia tidak terus mengerjakan anugerah itu. Bahkan satu saat dia dalam kebingungannya, dia bukan lari kepada Tuhan, tapi dia lari kepada dukun-dukun. Ya, dia tanya, ayo ke kuburannya Eli, Imam Eli, atau ke kuburannya ke sana. Tanya, betul enggak Imam Eli? Saudara, aduh sayang sekali, ya, mari saudara, untuk kita merawat iman kita, terus kita dengar firman Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan. Saudara, seperti Yosua berkata, aku dan keluargaku, walaupun semua tidak menyembah kepada Tuhan, aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Itulah pemeliharaan dari Yosua. Dan Yosua memang layak. Dia akhirnya masuk dalam
tanah Kanaan, dan dia juga layak untuk masuk kerajaan surga. Saudara, mari kita tetap berjuang ya, memerawat iman itu, sebab iblis itu yang paling tidak senang. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, 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 lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Apa? Imannya ditampi, imannya di kayak orang apa ini? Nginteri, diayak, ya, disaring. Banyak kehidupan Kristen disaring, tetap atau enggak, atau keluar dari persekutuan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, coba kita baca Injil Lukas 22 ayat 31. Injil Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi iblis itu yang tidak senang sudah masuk surga, sudah melayani dengan sungguh. Iblis itu yang tidak senang, sudah yang terus berkorban mengasihi Tuhan. Iblis itu yang tidak senang, saudara. Dia berkata di sini, Simon, ini kata Tuhan Yesus. Lihat, ya, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita ditampi supaya kita terbang. Tapi kalau sudah gandum, sudah akan tetap tinggal. Sudah ada isi, sudah ada firman Tuhan di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya. Maka sudah akan tetap tenang, tidak goyah, tidak terbang sana sini. Ya. Tetapi ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Saya sebagai hamba Tuhan juga harus berdoa seperti Tuhan Yesus. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jangan iman kita lepas keluar dari persekutuan. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Mari kita saling menguatkan. Amin, saudara. Kalau sudah kuat, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memberi semangat satu dengan yang lain. Itulah kehendaknya Tuhan. Segala jerilahmu tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab segala jerilahmu tidak sia-sia. Sambil menguatkan yang lain. Coba dibaca itu juga. Dalam Ibrani 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sudah mengaminkan ayat ini? Kalau sudah mengaminkan, dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dalam persekutuanmu, dalam pelayananmu, dalam ibadahmu kepada Tuhan, sebab jerih lelahmu tidak sia-sia. Segala capailah kita, ya, dalam pelayanan diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab itu tidak usah ngomel kalau sudah melayani susah payah, pelayananmu menghadapi banyak persoalan. Jangan ngomel, terus saja kerjakan. Karena jerilahmu tidak sia-sia. Amin, saudara.
Mungkin orang lain mengatakan, oh sia-sia kamu melayani, kamu bekerja, kamu banting tulang untuk Tuhan. Apa upahnya, apa olehnya? Tapi Alkitab dengan jelas, jerih lelahmu, persekutuanmu, ibadahmu kepada Tuhan, pekerjaanmu kepada Tuhan tidak sia-sia. Amin, saudara. Puji Tuhan, tidak sia-sia. Saudaraku yang kasih Tuhan, iman itu harus dipelihara terus, harus dirawat. Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu jangan gugur. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, semua yang ada saat ini, jangan ada satu yang gugur, tapi tetap terus setia sampai finish, sampai akhir. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab apa? Tuhan Yesus datang, nanti yang dilihat itu iman. Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Tuhan tidak melihat bagaimana kekayaan kita, kepandaian kita. Tapi Tuhan melihat iman kita. Apakah pada saat Yesus datang, dia masih ada iman di bumi ini? Masih ada iman pada kita? Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 8. Injil Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya, tidak lama-lama lagi. Dia akan segera membenarkan mereka. Kita akan dibenarkan, orang yang percaya akan dibenarkan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dibenarkan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Amin, saudara. Dan dia akan segera membenarkan kita. Kita akan dibawa oleh Tuhan. Hei hamba yang tetapi jika anak manusia itu datang, kalau hari ini Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah kita masih beriman kepada Dia? Adakah kita masih meyakini pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah goyah, goncang? Mari kita terus bersemangat, menggebu-gebu melayani Tuhan. Terus bersemangat beribadah kepada Tuhan. Terus bersemangat kita berkorban pada Tuhan. Seperti Paulus tadi katakan, aku tidak memperdulikan sedikit pun nyawaku, asal ku capai garis akhir. Dia begitu bersemangat pada Tuhan. Haleluya. Sudah, mari kita yang sudah diawali dengan baik, dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan sampai pada finish. Dikatakan firman Tuhan tadi, jika aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan bagi saya saja, ya, karena Dia adalah hakim yang adil, tapi juga kepada bagi kita semua yang selalu mendambakan akan kehadirannya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Ya. Pelayan Tuhan, singer, leader, musik segera
sampai akhir. Ku Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kaum wanita saja menyanyikan ini. Dengan bangkit berdiri, silahkan kaum wanita. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Kaum pria semua bangkit berdiri. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kaum muda menyanyikan ini. Kaum muda-mudi Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik menyanyikan puji. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kaum profesional, kaum muda. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Semua menyanyi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Usia bahagia, nyanyikan sendiri pujian ini. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Semua menyanyikan. Kaum Nardi, saya silakan panjatkan doa. Ku menutup mata, ku tetap Pak setia Winardi. Menanti janjimu
ku menuntut malam, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang tetap setia kepadamu ya Tuhan, Ya Tuhan. tetap setia melayanimu ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh kekuatan kami, dan sepenuh kemampuan kami. Kami percaya Tuhan, bila kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, seperti yang telah dijanjikan Tuhan, kami akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kehidupan kekal. Ya. Tapi mohon Tuhan, agar kami mampu tetap memperlakukan, mempunyai kesetiaan kepada Tuhan, seperti dalam firman-Mu Tuhan. Berilah kami kekuatan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh, yang memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dengan daging. Maka dari itu Tuhan, jauhkan semua ini dari kami. Tuhan, berilah kami kekuatan, agar di dalam hidup kami ini mampu Tuhan mengalahkan dari segala ego kami, kesombongan kami, kecongkaan kami, iri hati kami, dengki, benci. Tetapi Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mempertahankan di dalam kehidupan kami, mempunyai kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam hati kami ini Tuhan, mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, hati yang baik, hati murah hati, juga hati yang penuh kasih, sehingga di dalam hidup kami Tuhan mempunyai hati yang jujur, tulus, dan ikhlas. Ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mempertahankan iman kami kepadamu saja ya Tuhan. Mempertahankan iman kami, hanya mempunyai iman hanya kepadamu Tuhan Yesus, sehingga di dalam hidup kami ini Tuhan menjadi pemenang di dalam pertandingan kami dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mampu semuanya ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan yang terlandaskan di dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya
kami akan mendapatkan mahkota di dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu pada siang hari ini, firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Dan juga Tuhan, selalu sertai hamba-Mu, berikan pertolongan, dan juga kami semua. Sehingga dimanapun hamba-Mu dan juga kami semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, selalu disertai Tuhan, mendapatkan perlindungan, pertolongan, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Yang sudah memberikan saya undang bangkit berdiri ya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubah
duduk kembali ya. Haleluya. Pada hari ini tanggal 20 Maret tahun 2022, saya atas nama segenap kaum wanita GSJ PDI El Siade Waru mengucapkan, menyampaikan rasa terima kasih kami kepada yang kami kasihi Ibu Priyonggo yang sudah selama ini bersama-sama dengan kami melayani pekerjaan Tuhan di bidang kaum wanita GSJ PDI El Siade Waru. Dan saya melihat ketekunan beliau, kesungguhan, support, bahkan kerjasama yang baik dengan kami semua pelayan-pelayan Tuhan dan kaum wanita. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anak, ya, sekarang akan saya sampaikan untuk generasi yang akan datang. Ya, saya mengharapkan kepada segenap kaum wanita GSJ PDI El Siade Waru, baik itu kelompok Lois atau kelompok Unike, ya, ataupun kelompok Timotius yang sudah dewasa, maksudnya seperti untuk bergabung, untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk bersama-sama beribadah melayani di GSJ PDI El Siade Waru pada ibadah wanita El Siade, ya. Jadi tidak ada gap, tidak ada pemisah antara kelompok Lois dan kelompok Unike, ya. Puji Tuhan, di sini banyak kelompok Lois yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, menjadi teladan yang baik, suri teladan contoh yang baik dalam rohaninya, dalam kehidupan kesehariannya. Good, ya. Saya selaku Ibu Gembala menyampaikan puji Tuhan, segala puji hanya bagi Tuhan. Wanita El Siade is the best. Saya yakin di mata Tuhan juga luar biasa. Tetapi saya selaku Ibu Gembala merindukan bukan saja kelompok Lois, ya, bukan berarti dipecah-pecah kelompok-kelompok, tidak, ya, secara usia begitu loh, ya, ibu-ibu, ya. Tapi kelompok yang namanya kelompok Unike, ya, di sini banyak, ya, kelompok-kelompok Unike, ya, kehidupan yang sudah juga mulai menatap kehidupan dalam kedewasaan, ya. Lah, kami selaku Ibu Gembala, saya selaku Ibu Gembala merindukan kelompok Unike juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah. Ayo tepuk tangannya yang meriah, ya. Jadi kita akan berkumpul bersama-sama. Yang sepuh menjadi teladan yang baik, yang yang muda juga nantinya menjadi kehidupan yang sangat baik, baik itu dalam rohaninya, ya, seperti firman Tuhan tadi ada kekuatan yang luar biasa dalam iman, juga saya yakin kehidupannya sehari-hari, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Tolong Mbak, langsung duduk saja di sana, nanti aja, ya, di sana, ya. Terima kasih, ya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, untuk itu akan saya umumkan sekarang, ya, dalam periode ini, ya, kami selaku Ibu Gembala berusaha untuk menyatukan tadi kelompok Lois dan kelompok Unike. Kita berjuang bersama-sama, kita melayani bersama-sama, kita maju bersama sampai kapan? Mencapai garis akhir, ya. Puji Tuhan, yang sepuh-sepuh menjadi teladan yang baik, ya. Di sini banyak yang usia sepuh-sepuh, kelompok Lois yang sepuh-sepuh, ada juga kelompok Hana, ya, di atas 80 tahun, ya, yang sepuh, itu juga menjadi teladan yang baik. Akan saya umumkan, nanti yang menjadi ketua adalah, ya, Ibu Neti Tarjo
Jangan dilupakan belakangnya. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan bendaharanya ya, ini kelompok-kelompok Unike yang bergerak. Saya akan umumkan Ibu Feni Rudi. Mana ini orangnya? Tepuk tangan yang paling meriah. Kedua-duanya saya persilakan untuk maju ke depan ya. Saya juga berterima kasih kepada bendahara yang lalu ya, Ibu Vita Maya yang sudah dengan penuh ketekunan dan kesetiaan untuk mengumpulkan ya berkas-berkas keuangan, seberapa demi seberapa dikumpulkan dan penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Saya menyampaikan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi kita tetap bersama-sama. Saya persilakan maju ke depan Ibu Neti Tarjo Dani dan juga Ibu Feni Rudi. Ya, Bapak Gembala mengatakan bukan berarti yang sudah merintis itu berhenti. Tidak, sayangku cintaku. Amin. Ya, lah Ibu Gembala ya enggak jadi ketua. Ya kita yang sepuh-sepuh yang sudah merintis dari awal semua. Di sini ada Bu Winardi, ada Bu Arto, ada Bu Solo. Ada ibu-ibu yang lain ya. Luar biasa. Kita menjadi teladan, menjadi support ya. Sampai kapan kita berjuang terus sampai mencapai garis akhir ya. Ini Ibu Neti Tarjo, sini sayang, di depan sini nak. Feni, nanti ya berlutut saya perkenalkan dulu ya. Ya, ini Ibu Neti Tarjo dan ini Ibu Feni Rudi ya. Puji Tuhan, nanti saya mohon dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Bapak Gembala akan mendoakan. Nanti saya persilakan Ibu Neti dan Ibu Feni untuk berlutut ya. Bapak Gembala akan meneguhkan dalam pelayanannya. Nanti sekaligus doa penutup dan berkat. Kita memuji satu pujian sampai akhirku menutup mata. Saya persilakan untuk ini berlutut. Waktu selanjutnya nanti saya persilakan Bapak Gembala untuk mendoakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, Tetap setia. ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Haleluya, Kudus, haleluya. aku mau mengukuhkan dan Tuhan beri kekuatan dalam pelayanan sebagai Tuhan Ibu kaum wanita. Tuhan Kau tolong bisa diberi mandat menyatukan dengan kelompok Lois dan Unike, bahkan anak-anak muda, wanita-wanita muda yang sudah dewasa. Tuhan berkati, kasih hikmat Tuhan, berikan roh semangat seperti Yosua Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau tolong Tuhan, tetap hatinya semangat.
Tuhan, kami percaya Engkau jadikan kehidupan ini diberkati dan berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tolong anak-Mu Feni, Tuhan, juga Tuhan sebagai pendamping Tuhan untuk mengelola keuangan Tuhan dari kaum wanita. Tuhan juga tolong kasih hikmat-Mu dan Tuhan memberi semangat yang menyala-nyala Tuhan untuk bisa mengatur keuangan di dalam wanita. Terima kasih Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan kedua saudara kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau menolong hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih dulu melayani dan mereka tetap menjadi pendukung, menjadi teladan. Bahkan ibu-ibu yang sudah bahkan Lois, Tuhan juga menjadi pendukung yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan, diberkati pekerjaan Tuhan anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat-Mu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. SJPDEL Siadewaru, baik yang ada di rumah Tuhan ini ataupun yang mengikuti online di rumah-rumah masing-masing. Bahkan saudara-saudara kami seiman, sebangsa, sama-sama dengan kami saat ini bersama ibadah melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati. Hari ini segenap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dengan penuh kesukaan, kesungguhan hati, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, penuh pengabdian diri kepada Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia dalam perhitungannya. Tuhan memberkati pengorbanan umat-Mu, baik itu korban makanan, minuman, tenaga, waktu, pikirannya, bahkan keuangannya, kolekte perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, bahkan apa saja yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, bukakan tingkap-tingkap langit kerajaan surga, mencurahkan berkat-berkatnya, bahkan secara rohani dan jasmani diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan, bahkan sampai berkelimpahan. Yang sakit di rumah-rumah, dalam nama Tuhan Yesus, bilur Tuhan menjadi kesembuhan yang sempurna. Adonan tangannya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang sekolah, batita balita diberkati oleh Tuhan. Muda-mudi diberkati oleh Tuhan. Profesional muda diberkati oleh Tuhan. Kaum ibu, kaum bapak usia bahagia semua dalam berkat-Nya Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, keturunannya diberkati Tuhan. Tidak ada yang menjadi peminta-minta, semua dalam kendalinya Tuhan, dalam berkat-Nya Allah. Mereka semua ada penuh ucapan syukur karena Tuhan dekat dengan setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih, sebentar lagi kami akan kembali pulang. Tuhan beserta sampai di rumah dengan selamat. Ikat kami dengan tali kasih Kristus, satu sama lain saling mengasihi, bahkan saling memperhatikan, memperdulikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami beralaskan doa, permohonan, Mari dan jemaat ucapan Tuhan, syukur kami. kita dadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat Kot-Kos Roh Kudus yang menyertai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang dua kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mohon waktu sebentar untuk pengumuman sebentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk doa nanti sore jam 5 sore ada ibadah sekolah minggu